Sebelum menonton video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Bab 85, Dinar dan memutuskan untuk pulang meninggalkan desa tersebut. Pulang dengan membawa kekecewaan. Sepanjang perjalanan, Dinar hanya terduduk murung. Tidak tahu lagi harus melakukan apa setelah ini. Sampai ponselnya berdering, Dinar mengeritkan dahinya, melihat panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenalnya. Dari siapa? Tanya Damar, melihat Dinar yang membiarkan ponselnya terus berdering. Tidak tahu, angkat saja. Dinar pun menurut, mengangkat panggilan video tersebut. Mata keduanya terbelalak, melihat gadis yang tengah tersenyum di panggilan tersebut. Melati, Dinar berseru tidak menyangka, jika gadis itu akan kembali menghubunginya. Hai kakak Dinar, lama tidak berjumpa, sapa Melati seraya tersenyum kecut. Kamu di mana? Kamu masih di kota. Kenapa berbohong? Cecar Dinar, tidak bisa menahan rasa kecewanya yang semakin bertambah. Aku memang berbohong, Melati mengaku, tanpa menunjukkan rasa bersalah. Dan kali ini aku punya kejutan untuk kalian. Kejutan. Melati mengarahkan ponselnya pada sebuah ruangan yang gelap. Ia berjalan perlahan menuju sudut ruangan. Lihatlah ini. Suaranya menggema. Kini mengarahkan ponselnya pada wanita yang tengah terduduk lemas di kursi tunggal dengan seutas kali yang mengikat kedua tangannya, juga mulutnya yang tertutup lakban. Mama, Dinar spontan berteriak saat Melati dengan jelas memperlihatkan wajah ibunya. Melati, kenapa kamu melakukan ini? Dengan bola mata yang memanas Dinar bertanya. Tidak menyangka jika gadis polos yang selama ini tega bertindak jahat pada orang tuanya. Kau akan tahu alasannya nanti. Datanglah ke sini. Melati menutup teleponnya, memberikan alamat yang harus Damar dan Dinar datangi. Kita harus ke sana sekarang. Sekarang, seru Dinar dengan rasa cemas yang membuncah, melihat wajah ibunya yang gitu lemas tak berdaya. Kita pergi sekarang. Damar memutar laju kendaraannya menuju lokasi. Cepat, lirih Dinar dengan bulir air mata yang merebak di pelupuk. Sepanjang jalan, ia terus berpikir mengapa Melati tega menjadikan ibunya sebagai sasaran. Seharusnya ia yang menjadi sasaran. Karena telah mengusir gadis itu dari apartemen, ya seharusnya dia, bukan ibunya yang tidak bersalah. Damar melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi, sampai mereka tiba di lokasi yang dimaksud, lokasi yang jauh dari kota. Tempat terpencil yang dipenuhi pepohonan besar, hutan kecil yang berada di ujung kota. Dinar memutar pandangannya pada gedung usang di hadapannya, seperti sebuah gudang yang sudah lama tidak terpakai. Damar menggenggam tangan Dinar, berjalan beriringan masuk ke dalam. Kak Dinar, Melati menyambutnya dengan seulas senyum culas. Melati, ternyata kau iblis, umpat Dinar. Tidak dapat menahan amarahnya. Sudah banyak melakukan hal untuk gadis itu, ternyata ini balasannya. Ya, aku memang iblis. Aku yang sudah membuat Pak Hartoyo meninggal. Kak Dinar keguguran juga semua paket manis yang kukirimkan. Melati mengakui semua perbuatnya, dengan raut wajah datar tanpa rasa bersalah. Apa? Sontak saja hal itu membuat Damar dan Dinar terkejut bukan main. Melati melakukan semua hal keji di luar nalar mereka. Kenapa kamu melakukan hal itu? Kenapa? Dinar hendak melangkah mendekat, ingin rasanya ia menamparkan berulang kali wajah gadis itu. Tapi Damar menahannya, takut jika Melati akan berbuat yang lebih jauh. Kau tanyakan saja padanya. Melati melangkah ke arah Ibu Anita yang masih terduduk lemas di kursinya, melepas lakban di mulutnya. Mama, Dinar kembali berteriak. Sungguh tidak tega melihat wajah pucat sang ibu. Cepat katakan padanya, kau dan suamimu yang sudah membunuh orang tuaku. Seru Melati seraya menendang kursi tempat Ibu Anita terduduk. Kursi kayu terjatuh. Gitu juga Ibu Anita yang tersungkur ke tanah. Hentikan, Dinar berteriak.
melihat sisi buruk dari Melati yang sebenarnya. Orang tuaku tidak mungkin membunuh orang tuamu, bantah Dinar berurai air mata, yakin jika selama ini kedua orang tuanya adalah sosok yang baik. Katakan padanya. Melati membuka lakban yang menutup mulut Ibu Anita, memberinya kesempatan untuk bicara. Aku tidak membunuh orang tuamu Melati, aku bisa menjelaskannya. Flashback 12 tahun lalu. Malam itu, usai mengajak istri dan putrinya berlibur, Pak Hartoyo memutuskan untuk langsung kembali ke rumah walau hari sudah larut. "Pak, apa sebaiknya kita menginap saja di hotel?" pinta Ibu Anita melihat suaminya yang tampak sudah lelah menyetir. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Tapi karena rute perjalanan yang masih berada di dekat desa, membuat jalanan yang dilaluinya tampak lengang. "Tidak, kita harus kembali hari ini. Ada klien papa menunggu," jawab Pak Hartoyo setelah mendapat telepon dari rekan bisnisnya. Uek, Dinar yang tengah tertidur tiba-tiba saja mual dan muntah. "Ya ampun nak, kamu kenapa?" Ibu Anita panik memegang tubuh Dinar yang mendingin. "Pas sepertinya Dinar sakit," cemas Ibu Anita. "Ya sudah, papa cari obat dulu." Pak Hartoyo menepikan mobilnya, merebahkan Dinar di sebuah balai yang ada di tepi jalan. "Kalian tunggu di sini, papa cari obat," ujar Pak Hartoyo yang juga panik melihat Dinar yang terus memuntahkan isi perutnya. "Iya Pak, cepat ya." Ibu Anita memeluk Dinar yang berbaring lemah di balai. "Iya." Pak Hartoyo kembali masuk ke dalam mobilnya, walau tidak yakin jika ia akan menemukan apotik di dalam desa terpencil itu. Cukup lama Pak Hartoyo melajukan mobilnya, ia tidak menemukan apapun selain sawah yang membentang. Jalanan sepi dengan penerangan yang minim itu sedikit membuat pandangannya tidak jelas. Dengan tubuh yang lelah Pak Hartoyo tetap berusaha melajukan mobilnya, atau bahkan sekedar meminta pertolongan pada orang sekitar. Pak Hartoyo membesarkan volume musik dalam mobilnya, berusaha mengusir rasa kantuknya. Ia benar-benar merasa lelah dan mengantuk. Pak Hartoyo tersentak kaget saat mobil yang dikendarainya tiba-tiba oleng tak dapat dikendalikan, menabrak kios penjual buah yang ada di pinggir jalan. "Aak!" teriakan seorang anak kecil mengagetkannya. Laju mobil itu akhirnya bisa diberhentikan. "Ayah, Ibu!" Suara anak kecil itu kini kembali terdengar pilu. Pak Hartoyo bergegas keluar dari mobilnya. Tampak kios buah sederhana yang sudah porak-poranda dihantam kendaraannya. Tak jauh darinya seorang anak kecil duduk memeluk orang tuanya yang sudah tidak berdaya berlumuran darah. "Pak, tolong orang tua saya." Gadis itu mengiba, dengan berurai air mata. Pak Hartoyo segera menghampiri, memeriksa keadaan korban yang baru saja ditabraknya. Keringat dingin mengucur dari dahinya, mendapati kedua korban itu sudah tidak bernyawa. Jika masih bernyawa mungkin ia bisa bergegas membawa pasien ke rumah sakit. Tapi jika sudah meninggal sama saja ia mengantarkan dirinya ke jeruji besi. Pak Hartoyo menggeleng pelan. Ia tidak ingin mendekam di penjara, terpisah dengan anak dan istrinya. "Pak, tolong orang tua saya." Pinta gadis itu kembali melihat pria di hadapannya hanya diam mematung, bukannya menolong. Pak Hartoyo justru berdiri dan bergegas masuk kembali ke dalam mobilnya. "Pak, jangan pergi." Gadis kecil itu spontan berdiri mengejar pria yang telah menabrak orang tuanya. "Tolong orang tua saya mohon," ucapnya mengiba, seraya mengetuk kaca mobil berulang kali. Tapi Pak Hartoyo tak menghiraukan, justru melajukan mobilnya meninggalkan gadis kecil yang hanya bisa menangis, meratapi jasad kedua orang tuanya. "Pak, papa sudah mendapatkan obatnya?" tanya Ibu Anita gitu suaminya kembali. "Aku tidak menemukannya. Kita bawa pulang Dinar saja." Pak Hartoyo segera memasukkan Dinar ke dalam mobil. Tapi Pak, Ibu Anita hanya bisa menurut, melihat wajah suaminya yang panik dan tergesa-gesa meninggalkan tempat tersebut.